Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan uji validitas diskriminan menggunakan Smart PLS. Di sini yang saya gunakan adalah Smart PLS 3. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki model struktural seperti ini, ya, dalam penelitiannya sudah memiliki model struktural seperti ini, data-data seperti ini, ada variabel konstruknya dan juga indikatornya gitu ya. Di sini saya memiliki 5 variabel, ada 3 variabel independen, kemudian satu variabel intervening dan satu variabel dependennya gitu ya atau terikatnya. Nah, di sini ketika sudah kita buatkan modelnya seperti ini, model strukturalnya seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita klik calculate lalu pilih PLS algorithm. Nah, setelah itu ini kita biarkan basic settingsnya seperti ini, lalu klik start calculation. Oke, sambil saya menjelaskan bahwa validitas diskriminan itu kan bertujuan untuk menentukan apakah suatu indikator reflektif itu benar merupakan pengukur yang baik bagi konstruknya berdasarkan prinsip bahwa setiap indikator itu harus berkorelasi tinggi terhadap konstruknya saja, gitu ya. Jadi nanti kita lihat harapannya apa nilai-nilai akar AV-nya itu ya itu lebih tinggi daripada indikator-indikator konstruk lainnya begitu ya. Jadi dalam aplikasi Smart PLS ini ada tiga ya, ada tiga pengujian dalam melihat nilai diskriminannya, validitas diskriminannya, yaitu yang pertama menggunakan nilai cross loading. Ini kita langsung buka di diskriminan validity di sini. Yang pertama menggunakan nilai atau pengujian cross loading yang ini ya, cross loading, kemudian ini Fornell-Lercher criterion sama heterotrait monotrait ratio. Ya, jadi ada tiga jenis pengujian yang kita gunakan. Ya, ada Fornell, ada cross loading sama heterotrait monotrait. Oke, pertama kita bahas mengenai Fornell-Lercher kriterionnya. Kita lihat di sini, teman-teman. Kita lihat kalau kita menggunakan Fornell-Lercher, itu suatu konstruk dikatakan valid yakni dengan membandingkan ya, dengan membandingkan nilai akar dari AV dengan nilai korelasi antar variabel laten. Ya, nilai akar AV itu harus lebih besar dari korelasi antar variabel laten. Oke, contoh kita lihat. Di sini teman-teman, kita lihat hasilnya yang ini ya, kita bandingkan ya. Ini untuk kepuasan pengguna, kualitas informasi, kualitas layanan, kualitas sistem dan manfaat bersih. Kita lihat di sini untuk nilai kepuasan pengguna, ini kan kita lihat modelnya dulu. Untuk kualitas sistem, ya, kualitas sistem yang ini ya, atau tidak kita dari sini aja lah. Kita lihat, ini dari gambar ini atau tabel ini, kita lihat bahwa semua akar, ya, semua akar itu dari AV, tiap konstruk lebih besar daripada korelasi dengan variabel lainnya. Oke, misalnya gini, kita lihat yang untuk variabel kepuasan pengguna. Nilai akar AV-nya itu adalah 0,615. Lebih besar daripada kualitas pelayanan, lebih besar daripada manfaat bersih, lebih besar daripada kualitas sistem, lebih besar daripada kualitas informasi. Oke. Begitupun dengan variabel kualitas layanan. Kualitas layanan berarti di sini ya. Ini ya. Kualitas layanan. Kualitas layanan pun lebih besar daripada kualitas informasi, nilainya akar AV-nya lebih besar daripada kepuasan pengguna. Oke. Begitupun dengan manfaat bersih. Kita lihat manfaat bersih yang ini ya. 0,588. Ini lebih besar dari 0,423 dari kualitas sistem, kualitas layanan, kemudian lebih besar dari kualitas informasi, lebih besar daripada kepuasan pengguna. Ya, kemudian kita lihat lagi kualitas sistem. Kualitas sistem lebih besar daripada ini, kualitas layanan, kualitas informasi, sama kepuasan pengguna.
Begitupun dengan kualitas informasi lebih besar daripada kepuasan pengguna. Oke? Sehingga karena setiap variabel latennya ini di mana nilai akar AV lebih besar daripada korelasi dengan konstruk lainnya, maka syarat validitas diskriminan pada model ini terpenuhi seperti yang tercantum dalam tabel ini, ya. Gitu. Oke, yang secara Fornell-Lercher atau pengujian yang pertama itu terpenuhi ya, secara diskriminan. Lalu kemudian kita lanjut ke nilai cross-loadingnya. Nah, nilai cross-loading masing-masing konstruk dievaluasi untuk memastikan bahwa korelasi konstruk dengan item pengukuran itu lebih besar daripada konstruk lainnya. Nilai cross-loading yang diharapkan adalah lebih besar daripada 0,7. Oke, kita lihat. Ini cross-loading ini merupakan metode lain ya, atau salah satu cara juga untuk mengetahui diskriminan validity. Oke, apabila nilai loading dari masing-masing item ya, dari masing-masing item ini itu lebih besar terhadap konstruknya, maka itu dinyatakan validitasnya itu terpenuhi secara diskriminan. Atau dengan kata lain, jika nilai loadingnya itu dari masing-masing item terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai cross-loading lainnya gitu ya. Kita lihat dari tabel di atas atau tabel ini ya, kita lihat bahwa semua loading indikator terhadap konstruk ya itu lebih besar daripada nilai cross-loadingnya. Oke, misalnya pada konstruk ini ya, misalnya pada kepuasan. Oke, pada kepuasan pengguna, itu nilai loadingnya, semua indikatornya itu, kepuasan pengguna, kualitas informasi. Kualitas informasi, ini ya, KI1 ya, KI ini kualitas informasi. Oke, kualitas informasi. Sebentar. Ini berarti semua indikatornya lebih besar daripada semua nilai cross-loading ke konstruk lainnya. Oke. Jadi kualitas informasi ini ya dengan kepuasan pengguna itu lebih besar ya teman-teman, lebih besar ini kepuasan penggunanya 0,319, 0, minus 0,922, 0,221 gitu ya. Ya kan, misalnya nilai kualitas informasi yang satu yang pertama, nilainya itu adalah bentar. Kualitas informasi KL ini kualitas layanan, sebentar ya. Oke, berarti ini kualitas informasi, kita lihat kualitas informasi ini nilai loading semua indikatornya itu ya, ini memiliki nilai yang lebih kecil teman-teman. Ya, memiliki nilai yang lebih kecil, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar ini daripada cross loading lainnya ke konstruk lainnya. Misalnya ini kualitas informasi ke kepuasan pengguna. Ini kan kepuasan pengguna lebih besar. Oke, kemudian kualitas informasi ini dengan kepuasan pengguna ini lebih besar yang kualitas informasi, kalau ini lebih besar yang ini. Kemudian KI 4 lebih besar yang kualitas informasi, lebih besar juga dari ini. Tetapi ini yang KI 1 ya, KI 1 ini yang lebih kecil daripada ini teman-teman. Lebih kecil daripada semua ini. Daripada kepuasan pengguna, kualitas layanan, kemudian ini gitu ya. Begitupun dengan KI 2. KI 2 juga lebih kecil daripada kualitas informasinya itu, nilai loadingnya itu lebih kecil daripada kualitas layanan, kualitas sistem maupun manfaat bersih. Gitu ya. Berarti ini validitas diskriminannya ini ya, ini kurang begitu bagus ya. Kurang begitu bagus teman-teman. Jadi kalau mau dilihat kurang begitu bagus yang KI 1, KI 2. Kalau KI 3 juga KI 3, sementara KI 4 sudah bagus, KI 5 juga kurang bagus ya.
Berarti ini 1, 2, 3, sama 5 kualitas informasinya. Ini kurang bagus. Ya, kurang bagus. Ini kan KI kualitas informasi. Ya, kurang bagus ya. Karena nilainya itu lebih kecil, nilai loadingnya. Ya, nilai loading indikator terhadap konstruknya itu lebih kecil daripada cross loadingnya. Gitu. Makanya ini kurang bagus. Kemudian kita lihat untuk yang KL ini kualitas layanan. Berarti kan ada masalah di sini nih, di kualitas informasi. Kalau kualitas layanan kita lihat, kalau kualitas layanan kita lihat ini teman-teman, kualitas layanan mana? Nah ini 788. Ini kan lebih besar daripada cross loading yang lain ya, konstruk yang lain terhadap konstruk yang lain ya. Ini 0,788. Kemudian ini 663 juga lebih besar, 347 juga lebih besar, KL4 ini juga lebih besar dari yang lain, gitu ya. Berarti ini untuk variabel kualitas layanan itu sudah bagus. Nilai loadingnya, loading indikatornya lebih besar daripada nilai cross loadingnya, gitu ya. Nilai loading ke konstruknya itu lebih besar daripada cross loading ke konstruk lainnya, gitu. Jadi KL kualitas layanan ini sudah lebih besar dia kepada variabelnya sendiri dibanding variabel-variabel lainnya. Misalnya ke kualitas layanan, nilai loadingnya itu ke kualitas sistem 0,062 seperti itu ya. Kemudian KP juga kita lihat. Jadi usahakan bahwa nilai loading indikator terhadap konstruk itu harus lebih besar daripada cross loading ke konstruk lainnya. Jadi misalnya gini, misalnya ini tadi yang KL ya. Usahakan kalau kualitas layanan harus lebih besar daripada ini gitu ya, lebih besar daripada kualitas sistem, lebih besar dari manfaat bersih. Nah, itu nilai diskriminan yang bagus gitu, teman-teman. Jadi nanti monggo atau silakan dilihat mana nilai-nilai loading yang memenuhi gitu ya. Lalu kemudian kita masuk pada heterotrade monotrade. Ya, heterotrade monotrade. Nah, ini kualitas layanan, kualitas informasi, ya. Ini merah, teman-teman. Ya, kita lihat merah ini. Kalau yang kurang dari 0, harapannya kan kurang dari 0,9 untuk memastikan bahwa validitas diskriminan itu terpenuhi ya secara ini ya, secara ini menggunakan heterotrade monotrade ini. Gitu ya, harapannya itu kurang dari 0,9 nilainya. Nah, di sini sudah ada yang lebih dari 0,9, sementara yang lain itu kan kurang dari. Nah, yang lebih itu ada di kualitas layanan dengan kepuasan pengguna. Oke. Kemudian kualitas layanan dengan kualitas informasi. Ini juga, ini yang bermasalah tadi. Kualitas layanan dengan kualitas informasi, ya bermasalah juga ya. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, ini juga kualitas sistem bermasalah dengan kualitas layanan. Begitu. Jadi ada 3 ya yang kurang atau tidak memenuhi syarat secara validitas diskriminan menggunakan pengukuran heterotrade monotrade ini. Jadi bagaimana caranya kita mengatasi nilai-nilai ini? Nah, ada 2. Yang pertama, kita buang indikator-indikator yang merah. Lalu kemudian kita ganti dengan indikator lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita biarkan saja, kita buang, lalu kita tidak menggantinya selama indikator dari konstruk itu jumlahnya ada 3. Kalau kurang dari 3, sebaiknya itu harus mencari penggantinya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 atau 3, sementara indikator lainnya tidak memenuhi syarat diskriminan, maka dibuang lalu dibiarkan saja. Yang penting indikatornya itu ada 3, minimal 3 lah. Gitu. Jadi yang pertama caranya buang indikator yang tidak valid tadi, lalu ganti dengan indikator lainnya. Yang kedua, buang indikator yang tidak valid tadi, lalu biarkan selama indikatornya itu dari setiap konstruk ada minimal 3. Seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman penjelasan dari
pengujian validitas diskriminan menggunakan Smart PLS. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.